right? Now we'll do Tonglen. Cuman this Tonglen is a specific thing. Cuman ini as a taste, as what we actually can do with Tonglen. Ini juga nggak lama dan ini sangat-sangat sangat-sangat powerful untuk dikerjakan meditasi Tonglen ini. Tong ini to give, Len ini mengambil, beri dan ambil, beri dan ambil. Tonglen, where's your smile? Ngantuk semua? No? Oke. Okay. So di sini ini maksudnya kita sekarang kali ini saya cerita aja, bukannya mau komersial, mau advertensi, enggak. Ditanyakan juga, Isolides ditanya, Tonglen apakah benar-benar bisa? Sebab kita akan mengambil penderitaan orang dan akan menutup bagian bisa. Isolides, I don't know. Dan itu good question. Tapi apapun yang terjadi, from your side, it's fantastic. Dari segi kita sendiri, luar biasa. Tekniknya, nanti dengan meditasi, kali ini kita bayangkan satu orang, atau beberapa orang, yang kita tahu pada saat ini lagi menderita. Menderitanya nggak usah menderita badan, juga mungkin lagi marah-marah, lagi kecewa, lagi ketakutan, lagi sakit, whatever, whomsoever. Kita bayangkan beliau ini di depan kita. Juga duduk bersama-sama in this room, real thing. Dan saya coba ini sebagai suatu trial. Ya. What is this? Flower ya, ini bunga kan? Bisa lihat nggak? Sekarang kamu, saya minta coba tutup mata kamu, shut your eyes. Bisa nggak lihat bunga itu? Right. What is the difference? Buka mata lagi antara yang kamu lihat ini dengan kamu yang tutup mata tadi. The same, all the same, amazing. Nah, kita balik. Meskipun mungkin orang itu tidak ada benar-benar di sini, tapi kita bayangkan ada di sini. Berarti orang itu ada di sini. The same technique like the flower. Yeah. We bring them here. Dan nyatanya memang begitu harusnya. What the belief do we know? It's true. We do that like that. Nah, nanti orang yang menderita ini entah malah lebih baik kalau orang yang kita tidak senangi. But it doesn't matter whoever. Saya waktu menjalankan begini ya, sering sekali kan we do this. Suatu ketika saya bersama-sama dengan beberapa rekan di Australia, di Perth. Pengikutnya ini mengatakan, saya itu sebenarnya tidak pernah belum bicara ke ibu saya berapa puluh tahun begitu. Orang ini nggak bicara dengan ibunya so many years. Apa boleh saya ucapkan? Sure. Soal with your mother gitu. Terus kita do Tonglen. Next time I met her, she came. Dia benar-benar berterima kasih karena rupa-rupanya sesudah Tonglen itu dia ketemu ibunya. Tanpa ngomong apa-apa, tanpa begitu, dunia mereka saling benci kan. Tapi sekitar juga mereka saling berpelukan, menangis bersama-sama dan they talk to each other. And she said, Tonglen works. And I said, of course it does. But don't ask me how. Yeah, but it's up to you. It's up to you. So it's amazing. Dikatakan, ini cerita dari Alexander Berzin yang menceritakan. Waktu itu dikatakan His Holiness the Dalai Lama ingin ke Swiss atau kemana gitu. Tapi para sesepuh ini di Tibet melihat dari pandangan mereka, clairvoyance itu mereka tahu mungkin ada halangan untuk His Holiness. Ada bahaya untuk His Holiness.
salah satu lama tinggi yang namanya Serkong Rinpoche itu masih sehat. Ngomong, beliau juga biasanya mengajar, juga masih mengajar. Tapi pada waktu itu beliau minta ingin bermeditasi di tempat ini. Terus mengundang beberapa muridnya, memberitahu, pokoknya saya nanti akan meditasi di sini, begini. Dan rupa-rupanya His Holiness waktu itu kemudian hampir bersamaan dengan datangnya Yasser Arafat waktu itu hampir ke tempat itu. Entah bagaimana ya, saya konfirmasi bermeditasi, dan saat itu saya konfirmasi meninggalkan kehidupan beliau yang kali ini in meditation, duduk begini. Dikatakan saya konfirmasi mendengar pesan bahwa beliau pilih dia yang mengambil penderitaan His Holiness Dalai Lama supaya His Holiness Dalai Lama ini safe. Dan dikatakan waktu itu ternyata flight Yasser Arafat ini diganti, tidak jadi mendarat ke sana dan ke sana. Anyway, His Holiness still with us now, and I don't know what's true. Tapi yang cerita ini murid Serkong Rinpoche, Alex Rinpoche, and it's amazing. Jadi para lama ini memikir beliau yang akan ambil penderitaannya ini daripada orang lain. But you don't have to do that. Yang kita kerjakan, kalau kita ambil ini nanti tekniknya begini. Kita bayangkan orang yang kita sayangi, mungkin lebih baik yang kita sayangi dulu. Jangan praktek yang berat-berat dulu. Orang yang kita sayangi, yang kita tahu sedang mengalami kesukaran. Kesukaran ini dalam arti apa aja? Boleh anak saya, atau sakit, atau takut, atau kepingin ini, pengen itu, whatever you do. Kemudian kita bayangin bahwa di badan beliau ini terbuat seperti kristal, tapi kristal yang seperti kaca begitu, tapi tidak solid, kosong. Tapi siluetnya jelas, mukanya jelas, right in front of us. Badan kita pun juga begitu. Di dalam badan orang di depan kita ini, penderitaan beliau ini dalam bentuk asap hitam yang bergumpal-gumpal di dalam badannya. Kita bayangkan ya, kita bayangkan asap bergumpal-gumpal di belakang. Kita duduk berhadapan kan. Nah, kita ini di dalam hati kita, di tengah rongga dada, ini kira-kira di sini nih, di tengah rongga dada di sini. Ini tidak persis di sana, kurang lebih 1 inci atau begitu dari belakang kelabu. Kita bayangkan ada gumpalan mungkin sebesar ujung jari ini, hitam gitu, yang muter terus gitu, bergumpal-gumpal keras, tapi hitam pekat, rida inside. Ini menyimbolkan self-grasping and self-cherishing kita. Keinginan kita yang selalu mementingkan diri, keinginan kita yang menganggap bahwa saya ini ada. Nah, itu. Jadi kita bayangkan di sini, ininya berkumpul-kumpul inside our heart. Nah, setelah kita menenangkan diri, berdoa, you put on your smile, kita tahu bahwa sekarang we can, benar-benar kamu bisa merasakan, saya ingin mengambil penderitaan beliau, dan memberi kebahagiaan apapun yang beliau mau. Caranya kemudian kita bisa meditasi gini, nanti bersama-sama kita tarik nafas. Sekali ini nafasnya agak nafas pelan-pelan tapi agak panjang. Satu nafas ditarik, kelihatan asap hitam ini keluar dari orang di depan kita ini, kemudian keluar dari lubang hidung mereka, seperti stream, seperti asap rokok cuma terbalik. Kemudian turun di depan hidung ini, bergumpal-gumpal di sini aja, ya. Terus kemudian kita tarik lagi nafas, keluar lagi. Ini pengalaman kita. Ini nanti kita jalankan 7 kali. Nah, dengan 7 kali kita tarik, itu badan
mereka ini bersih sekali dari asap hitam. Artinya apapun yang mereka alami, penderitaan apapun yang alami, ibu kita yang sakit, ayah, teman, anak, siapapun, itu kemarahan, kejengkelan, kecemburuan, apapun yang kita, itu semua hilang. Orangnya sampai bingung, mereka nggak tahu kenapa kok tiba-tiba mendadak memikir sangat-sangat comfortable and feel good. Semuanya bergumpal-gumpal besar begini kan asapnya, ya tetap jalan begini in front of us. Jangan dimasukkan di dalam dulu kan, tapi di dalam ini ada self-cherishing and self-grasping. Kemudian nanti kita bersama-sama menghirup satu hirupan panjang, ya, gitu. Ininya ditarik sekaligus ini keluar masuk ke luar datang untuk atas terus turun dari dibayangkan di sini ada pipanya turun lewat di sini asap yang turun ke bawah ini menghantam bola hitam ini sekaligus ini mencukupi lagi dan dua-dua ini pecah dan musnah menjadi sinar putih yang gemerlap luar biasa. Yang ada hanya tinggal asap kecil aja, tapi semuanya hilang. Hilangnya self-cherishing, musnahnya self-grasping. Berikut mengambil penderitaan hanya satu orang. Penderitaan ini hilang semua, dan ini benar-benar come out as really kamu bayangkan seperti sinar yang cemerlang, sinar kemas-masan, dan setiap sinar ini cemerlang. Kita mau dibayangkan ya, misalnya di ujung setiap sinar ini, ada misalnya Lord Buddha gitu misalnya, atau siapa gitu. Tapi kalau memang nggak usah terlalu juga nggak apa-apa, sinar aja. Sinarnya ini menyentuh orang di depan kita juga. Ya. Sinar ini keluar dari sini, atas, bawah, kiri, kanan. Kita jangan dibayangkan hanya duduk di sini, di bawah, masih tetap di kursi gini, tapi dari sinar ke seluruh badan. Ini menuju kemana-mana. Sinar ini menyentuh tidak hanya dia, tapi menyentuh ke semua orang di Ciputra ini, Hotel Ciputra ini, di Jakarta, di Indonesia, di seluruh jagat raya. Tidak hanya manusia, semua makhluk yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan, binatang, touch bio ini sinar luar biasa, sinar welas asih dan cita kasih ini kamu sih sentuhkan kemana-mana. Kamu sendiri menjadi sumber kebahagiaan buat begitu banyak makhluk. Berikanlah apapun yang mereka mau. Seketika itu juga panas api yang berkobar-kobar di neraka seketika itu juga siap untuk sementara. Hanya ada hujan redup dan yang orang pun yang di sana merasakan kesejukan. Yang kedinginan seketika juga sinar ini menjadi seperti sinar matahari membawa kehangatan. Penderitaan untuk sementara berhenti. Neraka untuk sementara menjadi tempat pengayoman semua orang begini. Perintah yang lagi cari semua seketika itu juga di mana-mana mereka menemukan makanan. Binatang-binatang yang penuh ketakutan seketika itu juga binatang-binatang ini mengalami kedamaian. Singa bermain-main dengan rusa, everything at that moment you got that. Di saat itu juga manusia-manusia dimanapun, mulai dari yang di bawah jembatan Grogol, di mana yang saat ini tidak punya rumah mendapat naungan, yang haus mendapat minum, yang lapar mendapatkan makanan, yang ketakutan mendapatkan perlindungan, yang diejek, yang dicemoohkan mendapatkan percaya diri. All these things. Dunia, nggak cuma di Jakarta, di dunia dimanapun. Yang lagi ketakutannya lagi perang di Lebanon, di Sudan, nggak di dunia ini juga. All these things. Sebisa-bisanya kita bayangkan, sinar dari sini ini menyentuh semua makhluk, merubah dunianya. Jangan lupa bahwa dunia ini ciptaanmu. Semakin kamu bisa ciptakan sebab kamu benar-benar sebatas hanya yang bisa kamu ciptakan dan dunia ini. Ini kamu yang ciptakan. Dan makhluknya yang di duniamu ini semua makhluk bahagia semua. Dengan semua sinar ini. Sejauh mungkin. All that, keluar dari semua pori-porimu. Jadi badan sekali ini gunanya luar biasa. Dari semua lubang kanan kiri semua. Dari nggak cuma dari jagat raya semua yang tersentuh oleh kebaikan. When we can touch that,
seketika itu juga mereka mendapatkan kebahagiaan mereka. Orang yang di depanmu terpengung-pengung, mengapa kok sekarang penderitaannya hilang dan sebagainya. Nah, kita nanti meditasi dalam rasa itu untuk 1, 2, 3 menit kira-kira. Rasakan bahwa betapa sebetulnya rasa ini luar biasa. Seandainya kita ini bisa berguna seperti itu, seandainya kita ini tidak diwarnai oleh kepentingan saya sendiri, sehingga saya ini hanya menggunakan saya sendiri ini hanya untuk kepentingan yang lain macam begitu. All that's all the others. Ya, you feel good, dan kemudian kita tarik kembali sinar-sinar itu nanti kembali ke dalam. Semuanya kembali ke lubuk hati di sini. Nah, di lubuk hati sekarang ternyata tidak lagi ada self-cherishing dan self-trusting. Yang ada di sini mungkin yang kecil terserah, tapi kamu boleh bayangkan hal yang indah atau boleh dibayangkan Lord Buddha yang ada di hati kalian, menyimpulkan welas asih, cinta kasih yang berdasarkan pengetahuan sendiri, prajna dan baik. Boleh kamu bayangkan Kuan Yin, boleh bayangkan Avalokitesvara, boleh bayangkan Siddhikarma, anybody that you think, Aryatara, whoever you want to think that, atau Lord Buddha. Bayangkan di hatimu, bersemayam, rasakan bahwa mulai sekarang tidak lagi kamu takut, tidak lagi kamu akan khawatir. Kamu tahu tujuan hidup ini apa. Apa-apa kamu bisa sekarang menyentuh ke dalam saya begini. And then we do dedication. Right? That would be our meditation. Ini tidak saya memaksakan belajar praktek tantra atau gimana. This is Tonglen show. Itu Vajrayana tradition, tapi bukan urusan ini. Jadi kalian jangan terlalu takut atau gimana. It's really just try and rasakan betapa nyamannya mempunyai rasa terus kindness and all this. Apalagi kok membantu 1, 2 orang, tapi membantu begitu banyak orang. Dan all that. Should we do that? Okay, yes. Lalu orang yang tadi itu? Ya, orangnya yang tadi kan di depan bukan. Tapi setelah ini masuk di sana, ya semuanya pelan-pelan menghilang semua. Kamu menjadi kamu sendiri lagi di Ciputra di sini sambil melihat temanmu lagi menegur. No, we can do this. Variasi dari meditasi ini, as you know, it's quite amazing. We can do it, blow it out, or all those things, atau blow it down, but we'll do the simple one. Kalau bisa maju sedikit duduknya, jangan bersenderan. Right? Yang tegak punggungnya. Kali ini kalau bisa tangannya itu tangan kanan di atas tangan kiri begini ya, dan ibu jari bertemu membentuk segitiga, dan di tengah segitiga itu kalau bisa posisinya kurang lebih 4 jari di bawah pusar. Sebetulnya kalau duduk pas itu, tapi memangnya kalau misalnya jarinya ini terlalu rendah agak diganjal bawahnya sedikit, jadi mata, kelopak mata kita turunkan, jangan dipaksakan untuk ditutup, just let it go, let it rest. Mulut ditutup, sedikit senyum, dan lidah mulanya ditekankan di rongga atas, bertemunya rongga mulut dan gigi di atas. Rest down, lidahnya diposisikan di situ.
bahu lurus tanpa ditarik kemana-mana. Kepala jangan terlalu nunduk, jangan terlalu mendongak. Tulang punggung dibayangkan seperti tumpukan koin yang lurus. Untuk sementara kita tambahkan perhatian kita, pikiran kita ke napas yang keluar dan masuk, keluar masuk. Ada pikiran, jangan ditangkapin, jangan dilawan. Kita amati aja, bawa kembali perhatian kita ke nafas. Sekarang kita bayangkan seorang atau beberapa orang yang kita sayangi, yang saat ini kita tahu lagi menderita, baik fisik maupun pikiran mereka. Duduk di hadapan kita. Rasakan kehadiran mereka. Tampak badan mereka seperti terbuat dari sinar, seperti kristal. Siluetnya jelas, tanpa kepadatan. Kita pun demikian juga. Dan tampak di dalam badan mereka, di dalam badan orang di depan kita ini, asap kelabu tua kehitam-hitaman yang pelan-pelan penuh di badan itu dengan asap ini, menimbulkan penderitaan mereka, kekalutan pikiran, kebencian atau apapun yang sedang dialami. Kalau kita pandang, alihkan fokus ke dalam badan kita, tampak di tengah rongga dada.
bergumpal-gumpal bola kecil dari asap yang pekat. Dan inilah penyebabkan kesukaran dan ketidaknyamanan di keberadaan ini. Menggenggam adanya aku yang solid, yang padat, yang berada independen dari yang lain. Dan kecenderungan, kebiasaan yang mengharuskan aku ini mendapatkan yang paling baik, mendapatkan yang paling banyak, mendapatkan apapun sebelum yang lain-lain. Self-grasping and self-cherishing. Bola hitam bergumpal di tengah rumah dada kita ini menyibukkan sumber ketidakbahagiaan kita. Tidak tahan melihat yang lain bahagia. Jealousy, marah, sumbernya dari ini. Nah, sekarang nanti bersama-sama dalam 7 tarikan nafas, kita akan mengambil penderitaan nurani yang di depan kita itu. Kita tidak masukkan hidung kita sekaligus, tapi di depan hidung bergumpal-gumpal, mengumpul sampai 7 nafas. Mulai sekarang, nafas 1, tarik nafas. Asap keluar dari lubang hidung mereka menuju ke depan kita, berkumpul di depan. Kita tarik lagi nafas 2. Nafas 3. Nafas 4. Nafas 5. Menipislah asap-asap di dalam badan orang itu. Tarik nafas ke 6. Sedikitlah asap hitam kelabu itu. Dan nafas ke-7 dengan ditariknya nafas ini, badan orang itu bersih dari penderitaan, bersih dari asap. Keluar. Dan asap itu terkumpul di depan, kurang lebih di depan dagu kita, di bawah itu masih tampak di dalam rongga dada kita untuk gumpal-gumpal bola kecil hitam pekat yang menimbulkan self-cherishing dan self-grasping tadi. Nah, nanti bersama-sama kita akan menarik sekaligus asap yang bergumpal-gumpal di depan hidup kita ini, supaya nanti menyentuh bola yang ada di dalam tengah rumah dada kita. Dibayangkan dengan ditariknya nafas itu melalui lubang hidung kita, lewat di atas kepala, turun ke bawah sejajar dengan tulang belakang, tulang punggung kita, terus ke tengah rumah dada. Okay. Now we do that.
sekaligus ditarik, menyentuh seketika itu juga dengan tersentuhnya asap kumpalan ini menyentuh bola hitam ini, seketika itu juga pecah dan musnah dua-duanya, menjadi sumber sinar yang luar biasa indahnya, keemas-emasan, runcing, jelas, rapi ke segala penjuru, keluar dari segala pori-pori di badan kita, dari bawah, atas, kiri, kanan, menyebar kemana-mana. Kelihatan sekali salah satunya menyentuh orang di depan kita, seketika itu juga orang itu menjadi bahagia, mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan sinar ini tidak hanya di ruangan ini, tapi menembus semua jagat raya, menuju ke semua macam neraka. Neraka yang panas ketika menjadi sejuk, neraka yang dingin seketika ini mengalami kehangatan. Penderitaan di neraka sekali ini berhenti, cerita tangis-tangis di neraka mendadak berhenti. Semua orang mengalami kebahagiaan. Alam-alam mereka, apapun yang mereka cari seketika ini menjadi banyak di sekeliling mereka. Anak, ibu, ayah kita pun semuanya mendapatkan kebahagiaan. Binatang-binatang dalam bentuk apapun, yang di dalam air, di udara maupun di darat, seketika ini juga hilang rasa takut dimakan yang lain dan mendapatkan kepuasan. Manusia yang saat ini tidak punya rumah mendapatkan naungan, yang lapar mendapatkan makanan, yang haus seketika ini dahaganya dihilangkan. Di mana ada paceklik, hujan turun, panen tumbuh, di mana ada penyakitnya hilang. Ada bencana, seketika ini juga bencana berhenti. Tidak hanya di bumi ini, juga di dunia-dunia lain pun peperangan seketika ini berhenti, perdamaian ada di mana-mana. Anak-anak yang kelaparan seketika ini juga terpenuhi gizi-gizinya. Yang sakit di semua rumah sakit ditemukan obat yang sesuai. Yang cacat menjadi lengkap, yang buta dapat melihat, yang dulunya dunianya sepi dapat mendengarkan musik-musik yang indah. Dunia yang penuh kemarahan seketika ini tersiram sinar, tersiram air kesabaran. Orang iri hati seketika ini juga tahu menjadi puas. Sinar dari badan kita ini menyentuh kemana-mana, di kampung-kampung dimanapun, bahkan menyentuh para dewa-dewa, menyentuh alam rupa maupun arupa dhatu. Para dewa berhenti, senang menaburkan bunga melihat begitu banyak orang menanam benih-benih welas asih dan cinta kasih, lambang tujuan kesempurnaan itu sendiri. Wewangian di mana-mana, seluruh jagat raya menjadi begitu indah, aman, karena kamu memancarkan sinar-sinar yang daripadamu. Sinar yang tidak dikotori oleh self-respect dan self-jealous. Merasakan ini duniamu, ini Buddha Setra, tampak
Di awal-awal para Buddha, Bodhisattva tersenyum, para suci bergembira melihat begitu banyak orang bertekad ingin mengambil sari dari hidup ini, ingin memancarkan sinar kebajikan tanpa keakuan. Kita semakin merasa kuat, merasa mau dan merasa bisa selalu membahagiakan semua makhluk. Ini tujuan hidup kita. Ini makna keberadaan itu sendiri. Dunia yang sempurna berdasarkan cita kasih dan rasa sayang. Bayangkan semua sungai-sungai seketika ini menjadi jernih, asap-asap menghilang dari udara-udara. Tiada tangis, yang ada semua makhluk meskipun diam tapi penuh kebahagiaan, terinspirasi. Kita berikan mereka wisdom, berikan mereka pengetahuan cara untuk mencapai kebahagiaan sempurna itu sendiri. Dan sekarang secara pelan-pelan kita tarik kembali semua sinar-sinar kembali menjurus ke pusat di rongga dada kita. Dan tampaklah di mana tadi ada bola hitam, sekarang tampak mutiara cemerlang masing-masing. Di dalam tampak ada singgasana bunga lotus, tampak Avalokitesvara atau Buddha siapapun berdiri atau duduk, penuh senyum, penuh kegembiraan. Kita pun tahu bahwa kita mempunyai yang dinamakan Buddha Gotra. Kita pun akan mencapai kesempurnaan seperti ini. Dan para Buddha dan Bodhisattva pun sekarang tinggal di dalam benak kita, menjaga, memberi petunjuk, menginspirasi, melindungi, dan mengingatkan bahwa tujuan hidup ini adalah membahagiakan semua makhluk. Tujuan hidup ini adalah menghantar mereka mencapai kebahagiaan sempurna. Kemudian kita rasakan badan kita dengan penuh mendapatkan pahala atau punya kumpulan positif, tenaga positif yang kita berikan ini. Kita dedikasikan, semoga apapun yang kita miliki di sini kita berikan ke semua makhluk yang tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan cara mencapai kebahagiaan sempurna ini. Seketika ini juga tertanam benih-benih
bodhicitta, tertanam benih-benih rasa cinta kasih yang dilandasi dengan pengetahuan sempurna. Dan untuk mereka yang sudah mempunyainya, supaya terus tumbuh menjadi pohon yang besar, melindungi, mengayomi makhluk-makhluk di sekelilingnya. Dengan rasa bahagia yang luar biasa, kita akhiri this meditation. And open your eyes and you are back in samsara. Apakah itu hanya khayalan-khayalan? Maybe. Tapi dikatakan dengan begitu itu kita menanam benih-benih, planting the seed. Bukan khayalan kosong, tapi itu teknik memaksakan pikiran-pikiran kita yang biasanya hanya sibuk mementingkan kita terus, tapi sekarang kita memikirkan yang lain. Hati yang selalu penuh dengan merasa ketidakpuasan, seketika itu juga hati ini terbuka karena isinya hanya untuk sisa itu semua. Any questions? Ya, ya, silakan. Oh, mikrofonnya siapa yang bawa? Chair Om. Om, saya mau tanya tentang Tonglen. Itu dalam melakukan Tonglen itu apakah satu kita menanam imprint baru, melihat orang itu berubah. Kedua, apakah Tonglen ini kita bisa purify dia punya karmik. Yang kayak Om tadi bilang kan Rinpoche, saya lupa siapa namanya, waktu dari lama ke itu bukankah itu sama dengan mempurify karena ya oke. Terus kedua, Om dulu pernah cerita itu ada satu itu mungkin murid Om itu ada orang minta air ke dia, orang itu ada nggak salah cancer payudara. Terus dia dengan kasih air, dia melakukan praktis Tonglen dan nggak salah mungkin sebulan atau 2 bulan orang itu sembuh. Om pernah cerita begitu. Nah, kalau dilihat itu gimana Om dari karmiknya gitu? Ya, itu aja Om. Oke. Yang benar yang kamu katakan yang pertama tadi memang benar. Dengan kamu try to give this happiness, ambil kesenangan ke orang yang lain ini, kamu sebetulnya yang kamu kerjakan, sebenarnya kamu tanam biji karma untuk melihat orang itu bahagia. That's true. Sebab lihat orang itu bahagia itu sama dengan orang itu bahagia. It's the same thing. Dari dianya sendiri mungkin I don't know, but at least from your side. Tonglen ini selalu menjadi kontroversi. Kalau dikatakan it works selalu begitu, I don't believe that. Harus tidak believe that. Kalau dipikir secara logika juga bukan logika di buku. Karma ini tidak bisa kamu ambil alihkan, kamu hibahkan, nggak bisa. Maka dikatakan misalnya kalau bisa kan bukti kalau karma ini tidak bisa dihibahkan atau orang ini, itu buktinya kita ini sekarang ada di sini. Ini loh buktinya. Kalau memang karma bisa dihibahkan, mestinya karma-karma dari para suci, para Buddha-Buddha itu pasti sudah dihibahkan ke kita. Pasti kita sudah nggak di sini lagi. So we don't need it. Ya. Jadi pasti karma nggak bisa dihibahkan. Ada kemungkinan ada yang diterangkan mengenai apa? Ingat waktu kita membicarakan kemarin karma itu dari sebabnya sendiri yang jadi karma penyebab utamanya.
dan faktor-faktor pendukungnya. Dikatakan dengan mengadakan tonglen ini, kita mengadakan faktor pendukungnya supaya karmanya dia untuk jadi sembuh misalnya, itu matang karena dengan ada sembuh. Geshe Potowa sebetulnya yang mengatakan bahwa sebetulnya karmic relationship ini ada dari 3 grup yang bisa saling mempengaruhi. Satu itu antara guru dan murid dikatakan, itu memang bisa saling mempengaruhi. Kemudian yang kedua dikatakan hubungan itu dengan apa? By blood. Karena orang lahir sebagai saudara, sebagai anak orang tua itu tidak dengan kebetulan. Maka dikatakan karma orang tua dan karma anak ini tidak bisa saling mengganti, tapi bisa saling mempengaruhi. Dalam arti kata yang satu bisa jadi faktor pendukung untuk yang lain. Yang 3 itu karma-karma dari orang yang mempunyai common sustenance istilahnya. Common sustenance ini apa ya? Dapatnya makanan menjadi satu. Jadi ini mungkin saudara-saudara atau teman-teman sedharma begini ini juga mempunyai atau fit di definisi common sustenance tadi. Ini mesti Geshe Potowa yang mengatakan. Jadi kalau dikatakan ini waktu ditanya kalau begitu apakah tonglen ini bisa benar-benar melakukan itu? Is it? No, I don't know. You know, I don't know. Maybe not. Karena nggak mungkin kita bisa merubah karma orang lain. Tapi juga equally banyak sekali urusan tonglen ini that works. Banyak sekali. Ya, jadi misalnya ya, kalau kita biasanya kalau tilik orang sakit, apa yang kita kerjakan? Kita bawa jeruk atau bawa apa ya? Sana, wah semoga cepat sembuh. Tapi di pikiran mungkin udah pikir yang lain-lain ya. Mungkin lebih baik kalau kita bawa begitu. Kita masuk ke kamar itu, sesudah banyak orang kita mundur, wudhu tonglen untuk mati. Mungkin menolong, tapi paling tidak di pikiranmu menolong menanamkan benih melihat orang itu sembuh. Again, not always it's going to work for you, tapi yang pasti jadi kita misalnya bergabung ke orang yang meninggal, daripada cuma duduk gosip ngomong yang enggak, you do this practice, ya. Dan apapun selalu do this practice. Itu saya kira banyak ceritanya ini. Kalau tonglen ini apa yang benar-benar bisa mempengaruhi itu. Tapi bagaimana cara bekerjanya, I don't know. Saya percaya bahwa karma itu tidak bisa diganti, karma yang satu dengan karma yang lain. Tapi mungkin dengan kalian mau berbuat begitu itu karena orang-orang ini didukung dengan faktor-faktor pendukungmu dari faktor karma-karmamu ini, karmanya matang untuk menjadi karma yang positif. That's maybe how it was. Answer the question. Yes. Kalau komen ini kelihatannya nggak keluar gitu ya. Waktu inisiasi itu kan Om berbicara kita sendiri create pikiran kita untuk memunculkan itu. Jadi nggak langsung sebenarnya tidak ada hubungan dengan dunia di luar kita gitu. Interesting. Kalian dengar ya pertanyaannya. Tolong diulangi juga. It's a very you always ask brilliant questions. Very nice. Pada awalnya saya berpikiran bahwa tonglen ini meyakinkan saya bahwa saya mengambil penderitaan kamu. Ya. Kamu itu di luar. Sayanya semakin jelas. Terus kembali saya analisakan kembali bahwa ini semua hanya saya, me, yang Om inisiasikan itu kan pikiran ini, yang itu juga yang keluar gitu. Dan hampir sebenarnya tidak ada hubungannya dengan yang Dunia luar itu. Sekarang saya tanya, dunia luar itu adanya bagaimana? Ya ini juga. Nah, atau saya balik, ada nggak dunia luar? Ada di pikiran saya. Nah, berarti dunia luar tidak diluarkan.
Ini loh, kita sering nggak bisa mikir ini. Kadang-kadang saya pun kadang-kadang kalau mikir begini kaget sendiri. Ternyata yang namanya Amerika, yang namanya Lebanon, yang namanya 25 juta, yang namanya mobil, yang namanya kucing, yang namanya kebahagiaan, semuanya mulainya dari mana? From my mind. Makanya Cita Matar mengatakan semua it's mine. Itu bukan begitu mestinya. Ternyata memang iya, bunga kelihatannya ada di situ. Tapi di situnya ini percuma kalau saya tidak mengalaminya. Jadi bunga itu adanya seketika saya mengalaminya. Waktu saya lihat, saya bau, saya sentuh, baru bunga itu ada untuk saya. Lalu dibalikkan. Lalu kalau saya nggak di sini, bunga ini ada nggak? Sebetulnya that question is irrelevant. Misalnya bunga ini ada, kalau saya tidak mengalaminya pun nggak ada. Tapi saya tahu bunga itu ada. Nah, itu lain cerita. Berarti saya tahu bunga itu ada. Lain dengan saya lihat bunga itu ada. Very different. Maksud saya terangkan begini ya. Ternyata bahwa dunia ini kita yang ciptakan, itu artinya itu. Ruangan ini sekarang yang bikin siapa? Mungkin yang bikin Pak Ciputra misalnya, yang bayar gitu. Tapi sebetulnya yang create this room siapa? You, me, everybody. Kita masing-masing ruangan ini sama nggak untuk semua kita? Lain-lain. Lain-lain. Lalu yang mana yang valid? Seperti anjing itu kan? Semua valid to everybody. Ada nggak objective truth? Let's not call it objective truth. Let's just call it common sense truth. Yes, there is. Tapi common sense truth ini do not exist inherently. Tidak berada mempunyai sifat hakikinya. Seperti pen atau benda yang dikunyah-kunyah itu sunyi. Jadi akhirnya, nyatanya, dunia ini kamu yang bikin. Jadi selama kamu punya self-grasping, self-cherishing, selama kamu punya pleasure, duniamu bisa bahagia enggak? Enggak akan bisa bahagia. Makanya untuk bisa menghilangkan begitu, yang dihantam siapa? Pusatnya dulu. Yang dihantam self-cherishing dari sini. Ini kalau ini hilang, kamu akan dipaksakan lihat semuanya ini sebagai bahagia. Makanya Sariputra bilang ke Lord Buddha, wah kalau begitu, ini Buddha Setranya Lord Sakyamuni Buddha ini masih penuh anjing, panas segala macam. Sariputra kira, apakah kesalahan bulan dan matahari jika si Buddha tidak bisa melihatnya? Exactly that. Sebab akhirnya dunia itu ada di mana? Ada nggak dunia di luar? Seakan-akan ada kan? Ini kesalahan kita dulu. Grasping of self-existence. Avidya. Wah kalau begini ini tipu-tipuan aja Buddha Dharma ini. Nggak ngurus yang benarnya. Justru sebenarnya, menurut saya, kebanyakan orang ini tertipu oleh yang ada di luar itu. Jadi sekarang hidup ini lebih bertanggung jawab. Kamu mau bagaimana? Kamu mau menghilangkan kemacetan di Jakarta, bisa nggak? What do you think? Bisa. Nggak usah pakai petisi Pak Sutioso, nggak usah pakai begitu. You tanam seed in your mind untuk tidak melihat. Caranya bagaimana? Caranya kalau kamu drive, kamu make sure you give way. Ada mobil, silahkan dulu Pak. Mau belok sana, silahkan dulu Pak. That seed, tanam ini. Nanti kamu pasti tidak akan melihat kemacetan. Ini terbukti. Paling kamu lihat banyak mobil, tapi tidak macet. Karena dengan kamu tanam benih ini, would you force your projection different? Oh, kalau begitu ini, itu omong tipu-tipuan aja. Thinking positive? No. Very different. Positive thinking itu cuma tipu-tipuan. Harapkan begitu. Kalau kita enggak, kita coba tahu
cari mengerti cara berpikir ini bagaimana, cara penampilan, cara kita mengerti ini bagaimana, kita ganti dalamnya. We create the world. Dunia ini kita yang ciptakan. Kelihatannya agak sombong, kelihatannya agak muluk-muluk. Tapi kalau kamu analisa, tak terbantah sebetulnya. Meskipun kelihatannya dalam, tapi tidak di luar kan. Never was. Terima kasih. Ya, ya. Ya, ya. Saya mulai bingung. Karena tadi It's good, 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 good. Joni sampaikan bahwa Joni tidak ada, hanya ada label. Terus kita harus 84.000 pintu itu cuma dua. Mulai-mulainya. Ya cuma dua aja, tujuannya cuma ngilangin grasping sama ego ya, jadi kita sendiri ya. Nah, jadi nanti ujung-ujungnya siapa yang mencapai nibbana? Nah, interesting sekali. Ini yang paling ditakutkan. Ini yang paling ditakutkan. Maka dikatakan bedanya antara Arhat dan Buddha exactly this. Karena para Arhat itu masih merasa saya yang merasakan nibbana ini. Tapi kalau sampai kebudaan, baru itunya hilang sama sekali. Wih, ternyata tidak perlu label. Kamu mau di label apapun boleh. Tapi kamu akan tetap ada sayanya kan? Karena ada urut-urutannya terus. Santananya ini ada, urut-urutannya ada. Urut-urutannya pemikiranmu ini akan terus menerus. Yang mencapai pencerahan sempurna, urut-urutannya ini nanti. Urut-urutan pengalaman-pengalamanmu itu nanti kalau kamu jadi Buddha, tetap sama, prosesnya sama. Urut-urutan terus ya. Tak berakhir. Prosesnya sama, cuma proyeksinya lain semua. Lalu yang jadi Buddha siapa? Ya ini urutannya ini, santananya ini, your stream of consciousness. Urut-urutannya ini yang Salimnya, Awinya, Joninya, kita udah koid dah. Berapa tahun yang lalu akan datang. Dulunya orang yang lalu juga nggak alami ya seperti Diki ngomongin. Orang ini di mana ya dulu? Sekarang. Tapi ini yang alami nanti yang nibbana ini urut-urutannya ini. Artinya yang nibbana ini apa? Yang merasakan pengalaman tanpa dikotori oleh klesha dan karma. Nadanya nibbana kan? Urutannya tetap begini, tapi tanpa merasakan itu. Nah kalau kamu masih punya badan ini, makanya dikatakan kamu mencapai nirwana with remainder. Nirwana yang masih ada sisanya. Artinya badan ini sisa dari keberadaan yang lalu yang masih dikotori oleh klesha, tapi sebetulnya your mind mencapai nirwana, maka dikatakan nirwana with remainder, ada sisanya. Technical termnya untuk itu. Jadi jawabannya yang dapat nibbana ya kamu, tapi bukan Awi. Is it clear? Yes, good. Dan kalau bingung itu benar, Wi. Memang begini ini nanti begitu ceritanya. Kamu anggap kita tahu kan? Nanti pulang kamu kok gitu ya? Makanya dikatakan seperti slippery pig, babi licin, ketangkep lari lagi. Apa? You think it's good, tapi semakin lama semakin kita ngerti, makanya begini ini harus diulang-ulang. Nggak tahu kalian ini udah berapa puluh kali dengar begini ini. Dan saya juga nggak bosan-bosan lagi. Soalnya dengan begini, kadang-kadang kamu pikir, ya benar loh, benar. Sebetulnya nggak ada saya. Tapi lalu siapa saya ini? Dan orang malah ketakutan kehilangan saya. Sebab lalu hidup itu tuh apa? Seperti Diki ngomongin, what's next life? Nah, tapi kalau next life, tomorrow pun a different person. Besok pun lain orang. Yang lalu pun lain. Kalau logika itu diterapkan, bingung semua kan. Lalu siapa ya? Tapi ternyata, makanya kalau ngomong di Buddha Dhamma, tapi sutra itu karena bahasanya serius-serius. Cuma kalau ditulis sekarang bukan misalnya, kalau lagi makan kue tiaw goreng, yang ada hanya perasaan kue tiaw goreng. Lucu kalau sutra tulisannya begitu kan. Tapi actually what it means is like that. Artinya begitu sebetulnya. Yang ada hanya perasaan, yang lainnya empty.
Tapi ini lalu disulap dan diceritakan menjadi sesuatu yang memang lebih rumit, lebih sukar, lebih apa, karena kelihatannya semakin sukar, semakin rumit, semakin dalam artinya. Semakin orang nggak ngerti, semakin serem sutra. Artinya kan bukan begitu kan. Tujuannya supaya kalian ngerti. Khusyuk. Bukan. It's not that. Nah. Pasti yang jadi itu tetap kamu, tapi bukan Awi. Joni sama juga, yang mencapai nanti pencerahan sempurna tetap kamu, tapi bukan Joni. Labelnya berubah. Ya, begini. Saya sambil minum ya. Kita kan membentuk konsep diri kita itu karena kita berpikir gitu ya. Kita berfungsi sebagai manusia itu, ya kita berpikir karena itu kita ada ya, seperti ya kata filsuf atau ya kemudian kita ngomong soal anatta, kita menghilangkan grasping. Kita bisa misalnya berpikir, ya saya tidak mau terlalu terikat, ya cincai-cincai aja deh ya. Ya di ngomongin apa ya nggak apa lah ya, cincai-cincai. Tapi kemudian kita mencapai sesuatu yang disebut anatta itu. Apakah terus orang itu menjadi gila atau apa gitu? Apakah pemikiran dia sudah tidak berjalan atau seperti apa? Ya, saya masih ya mereka-reka gitu ya. Tolong dijawab. Right. Pertanyaanmu ini ada 4 aspek. Right. Satu persatu coba saya coba bantu jawab. Pertama, kamu tadi kutip Descartes. Right. Saya berpikir maka saya ada. I think therefore I am. Descartes ini mikir terus kan dia. Where is me? Who am I? Siapa saya? Maka dia begini. Faktanya saya bisa mikir, pasti ada sayanya. Kalau menurut saya, ini seperti anjing ngejar ekornya sendiri. Terus tujuan. Descartes never found out. Dia bilang, sebetulnya nggak ada yang namanya saya. Tapi tadi kamu udah, saya berpikir maka saya ada. Descartes. Nah, di Buddhism mengatakan, kamu ada, nggak usah berpikir karena kamu ada, pasti ada. Yang ngomong sama efek ini siapa? Kamu yang ngomong sama saya, kamu kan? Kamu pasti ada. Satu, ya, jelaskan mengenai saya berpikir karena saya ada itu mudah sekali. Nggak usah kamu mikir begini, nggak usah berfilosofi. Descartes ini muter-muter sendiri aja. Sebetulnya simpel sekali, kamu ini ada. Di Buddhism mengatakan Buddha Dhamma ada, but the one that you think it exists, it's not like that. Kemudian saya mulai menjawab kamu anatta. Right. Ini aspek pertanyaan yang kedua. Anatta ini tidak adanya atman. Right. Anatman, tidak ada atman. Atman di sini didefinisikan. Atman ini seperti jiwa, seperti roh, seperti apa? Ciri-cirinya 3. Permanen, artinya tidak berubah-ubah, selalu begitu dulunya, right? Independen, adanya tidak tergantung dari apa-apa. Yang ketiga, tidak mempunyai bagian apa-apapun, menyeluruh, unitary, partless. Atman ini punya 3 sifat itu, ya. Jadi yang namanya anatta, yang itu yang ditunjuk tidak ada, itu hanya itu aja. Yang tidak ada itu tuh, seperti yang saya terangkan, seperti Casper. Kamu ingat Casper? Casper the Happy Ghost itu. Nah, yang nggak ada itu, di dalam badan ini tidak ada seperti Casper ini. Padahal dulu kalau kita bilang kalau badan dan jiwa itu selalu dibayangkan ada sesuatu kan, yang selalu pindah-pindah, yang selalu ada di sini, ya kan? Gimana lagi? Jiwaku
Jiwa itu kamu bayangkan ada gitu, badanku, jiwaku gitu. Jiwanya dia akan seakan-akan ada terus, tidak berubah-ubah. Casper ini tidak, oh ya Casper ada berubah-ubah, kadang-kadang senyum, kadang-kadang terbang sana sini. Tapi maksudnya badannya dari bentuknya begitu tidak berubah-ubah bentuk itu. Terus partners itu artinya tidak punya bagian-bagian, nggak bisa dibagi-bagi. Nggak ada setengah Casper, seperempat Casper, beli Casper 2 kilo, nggak ada. Semuanya jadi satu. Ini waktu itu Lord Buddha membantah para Sankhya. Sankhya itu mengatakan ada yang namanya jiwa. Yoga School waktu itu juga dibantah, ada yang namanya Purusha atau Prakrti. Ini yang dibantah oleh Lord Buddha. No, there is no such thing. Nggak ada jiwa seperti itu. Jadi anatta yang dimaksud hanya itu aja. Nggak ada jiwa yang tidak berubah-ubah di dalam kita, yang terpisah, independen, nggak usah ada badannya pun jiwanya bisa nurut ini loh. Ya kan, makanya ada setelah dibacok orang itu jiwanya melayang, istilahnya kan, dibayangkan Casper melayang kan. Nah ternyata pemikiran itu yang dibantah, ini yang namanya anatta. Right? That's your second question, is that clear? Jadi urusan anatta ini. Ya. Terus yang ketiga yang kamu tadi katakan, seperti kamu kan bingung aja, kamu bilang lalu gimana gitu, apa yang ada di sini? Nah ini jawabannya, yang ada, Effendi ada nggak? Ada. Akunya ada. Adanya hanya apa? Hanya sebagai label. Ini suka diterima, kamu mesti nggak terima. Kenapa kamu kerja susah-susah, bangun pagi-pagi begini ternyata hanya untuk label. And it's true. Bad news guys, it's true. Ternyata kamu marah-marah, saling bunuh-membunuh, saling benci-membenci, hanya perang label. Makanya kalau kamu nanti koin mati, sama sekali tidak berarti apa-apa, yang berarti hanya tilasan-tilasan di pikiranmu. Label ini jangan dianggap pendek, karena label ini hanya untuk singgahan aja. Tapi pengalaman tetap jalan. Makanya tadi saya ngomong, yang masuk nibbana siapa? Yang masuk nibbana kamu, tapi bukan awi. Karena awinya label aja, tapi kamunya terus, I terus. Jelas ya? Yang keempat aspek tadi pertanyaan kamu yang kamu katakan, loh kalau begitu kita seperti orang gila, jawabannya yes. Karena definisinya memang benar. Udah dan memang benar mengatakan definisi orang gila itu orang yang lihat apa yang dipikirannya dengan kenyataan itu tidak cocok. Itu kan definisi orang gila kan. Makanya kan ada itu apa joke yang tiga orang yang kan anyway that's not a good taste. Bukan apa yang good taste saja yang orang gila. Misalnya yang satu mengatakan saya Perdana Menteri, you heard that song, right? Terus yang lain bilang ini pikirannya orang ini sudah hampir sembuh, jadi omong-omong di coffee shop gitu. Terus dia ngomongin, saya ini dulunya Perdana Menteri gitu, cuma saya aja sekarang sudah retire. Terus yang satu, wah, saya ini kaisar gitu. Yang satu nggak mau kalah kan, ada orang empat gitu. Terus orang yang ketiga ini ngomong, orang ini mesti gila gitu. Perdana Menteri kasar kok tampangnya begini, bayar kopi aja nggak mau, nunggu yang lain temannya bayar. Lalu ditanya, apa-apaan kamu begitu kasar sama Perdana Menteri? Yang ngangkat itu siapa? Terus dua-dua ini menjawab, Tuhan. Yang keempat bilang, saya nggak ingat ngangkat kamu. Jadi sebetulnya definisi orang gila ini kenyataan
dan apa yang dipikirannya nggak cocok. Ini definisi avidya. Jadi di Buddha Dharma diterangkan kita semua ini gila, cuman tarafnya lain-lain. Ada yang lebih gila daripada yang lain. Jadi definisi kita memang benar kita sakit jiwa, yes, sure. Makanya avidya namanya, karena kita tidak bisa itu. Jadi jawabannya memang iya. Kita memang gila, artinya tidak bisa lihat kenyataan secara benar. Yang kita lihat dan apa yang ada pikiran kita ini tidak cocok. That is the thing. Is it clear for you? Yeah, okay, that's good. Yang lain? Ya. Siap, Om. Ya. Kembali ke kasus masalah Sertong Rinpoche. Ya. Apakah Sertong Rinpoche meninggal setelah Tonglen itu mengalami proyeksi karma dari His Holiness Dalai Lama atau bagaimana? That I really don't know. Maksud saya, apakah Tonglen ini bisa berakibat, misalnya kita Tonglen penyakit atau apa, itu bisa efek ke kita atau bagaimana? I see what you mean. Justru di Tonglen itu sebetulnya diterangkan bahwa sebetulnya jangan begitu. Kamu belum tentu kuat bisa mengambil penderitaan orang lain. Kan? Makanya bolanya di luar aja. Terus masuknya nanti barengan memecahkan kamu terus keluar semua gitu. In the beginning it's very important to do that. Gitu. Tapi mungkin for higher beings ya, yang begitu mungkin begitu. Saya nggak punya sama sekali. I don't have any problem. Yang diomongkan murid Sertong Rinpoche ini benar, dan mungkin yang dimaksudkan Sertong Rinpoche ini benar juga. Tapi saya nggak tahu cara bekerjanya bagaimana. Somehow it's like that. Itu hampir seperti sebetulnya sering juga ibu-ibu itu menjalankan Tonglen gitu. Kalau anaknya sakit gitu, saya aja yang bikin daripada kamu. You really do that, you know, you really do. Tapi ini powerful sekali. Apalagi kalau kamu menggunakan weapon. Tapi kalau ini menurut saya, and I'm very avidya masih penuh dan tebalan. Yang paling beruntung siapa? Saya kira Sertong Rinpoche. Bisa begitu and pass away in that kind of mind. Incredible. Entah efeknya apa, tapi saya kira itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali. You can do that and it's amazing. Dan banyak sekali cerita-cerita macam itu di para lama ini. Tapi saya nggak tahu. Bisa nggak benar-benar ambil gitu terus Sertong Rinpoche meninggal gitu maksudmu kan? Tukar-tukaran karma gitu kan? Saya kira kok nggak bisa loh. So I don't know how it works. I really don't know how it works. Terus pertanyaan lagi? Ya. Mungkin iseng-iseng tadi saya sebetulnya pengen tahu yang siapa yang akan nanya soal hologram itu ya. Justru saya sebetulnya sampai ke sini gara-gara dulu saya belajar teknik bikin hologram gitu loh. Sampai kesimpulan saya ini hikmah dari sutra-sutra Buddhis ini semua ini benar sekali. Very true. Sebetulnya hologram jangan cuma sampai di sini. Please carry on. Iya, setelah saya pelajarin hologram itu kan cara bikin hologram itu sinar laser itu kan di split ya pakai ada filter segala macam gitu. Itu ternyata secara teoritis kalau sinar itu dibalikin diaduin gitu ya, yang sudah di split itu dengan kondisi terus lewat filter tertentu, itu kalau diaduin itu secara teoritis bisa saling menghilangkan satu sama lain gitu. Jadi seperti di sutra-sutra apa saya lupa namanya itu. Indrajala Sutra. Itu juga luar biasa. Yang katanya ada dan tidak ada itu sebetulnya nggak relevan gitu. Seperti itu gitu. Ya hampir seperti itu. Tapi begini, repotnya ya kalau ngomong begini ini kita harus bedakan dua kali. Kalau kita ngomong lebih baik on conventional level. Kalau on conventional level ini hologram bisa diterangkan. Hologram ini basic tantra.
how Tantra works itu mengenai hologram. Makanya kadang-kadang disalah mengertikan sekali. Tantra ini ajaran sucinya luar biasa. Cuma di sini mudah sekali. Sekian puluh ribu dapat initiation, you can do this. Sekian lain-lain. It is not like that. Very difficult, tapi it's very good. Intinya begini, seperti hologram yang kamu ciptakan. Tadi saya tanya, kamu lihat bunga ini, mata buka, mata tutup, sama lihat bunganya kan? Lihat yang bunganya. Lalu misalnya kita berbuat kebaikan, benar-benar berbuat kebaikan, memberi badan ini ke macan gitu ya, ke harimau. Dengan cuma membayangkan badan kita memberi macan harimau sama atau enggak? Sama. Nah, kalau di Tantra, kamu bayangkan begitu, seketika itu juga tidak hanya memberi satu badan, tapi kamu memberikan unlimited body to unlimited tigers. You collect unlimited merit. Nah, dengan punya itu kamu mendapatkan unlimited wisdom supaya kamu tahu ini lagi menghilangkan self-cherishing, self-grasping. Jadi sebetulnya hologram ini it's very interesting. Cuman payahnya ya sampai sekarang kamu dengarkan dari banyak all this quantum physicists dan segala macam, nyatanya mereka itu masih tetap di sini aja meskipun mecahkan, mereka tidak berani melangkah mengambil kesimpulan bahwa ada separate consciousness yang mereka otak-atik hanya physical world, as you say, satu dimensi semuanya sama gitu, tapi consciousness masih within physical world. Tapi di Buddha Dharma diterangkan no, physical consciousness itu different, dua hal yang lain. Tapi kalau soal itu sih Einstein sendiri pernah nulis kalau itu yang di sutra Buddhis itu yang paling benar begitu ya. Yang paling cocok gitu. Ya, yang paling cocok untuk azan dia memang paling logical kan. Paling logical, paling scientific. Memang benar. Jadi yang dimaksud Tantra itu mungkin saya kasih gambar mungkin istilahnya semacam sugesti bawah sadar gitu ya. Yang bisa dibilang. No. Tantra ini high tech. Really. Pertama landasannya dulu. Kalau landasannya Tantra tidak landasan ingin menghilangkan penderitaan begitu banyak orang ini, percuma jalanin Tantra sebetulnya. Malah nambah-nambahin dosa. Karena sebetulnya kamu jalanin cuma mempertebal ego aja. Tantra ini susah sekali. Very beautiful teaching, tapi very difficult. Tidak berarti dapat empowerment, dapat initiation juga Tantra. No. Dasarnya harus ingin mencapai kebudayaan untuk semua makhluk. Tapi kamu sudah siap. Mau berapa lama? Oke. Sebab tujuan saya itu mendapat semua makhluk. Lalu pertanyaan kamu, buat saya oke, tapi buat yang lain. Maka untuk itu saya harus secepatnya mencapai kebudayaan. Nah, Tantra ini menggunakan apa adanya di sini, menggunakan kemarahan, menggunakan apa-apa ini. Body kita juga mencapai bersama-sama untuk supaya lihat nggak ada egonya, nggak ada I, nggak ada. Jadi tujuannya sama sebenarnya. Tapi it's very difficult, high tech sekali. Teknik-tekniknya tertentu dan itu benar-benar luar biasa sebetulnya. Creating hologram sebenarnya, you creating hologram. Nah itu yang kalau mau tahu hologram juga, the hologram use itu yang namanya punya sambara dan nyana sambara. That's holographic pattern. How they exist. Ya. Jadi teringat yang di yang sutra yang membelah insan itu Om. Jadi kalau yang ada konsep yang self grasping ini tidak ada Om, yang seperti I-nya itu tidak ada, yang dikatakan I itu sebenarnya hanya semuanya itu hanya rentetan pengalaman yang nantinya itu akan dibawa ke pencerahan juga, itu sebenarnya tidak ada. Exactly. Artinya itu dua fold paling enggak. Tadi. Pertama yang disebut makhluk yang kamu bawa ke pencerahan, makhluknya itu tidak ada. Right? Dan yang kedua, kamu ini tidak bisa membawa siapa-siapa ke pencerahan. Tapi dengan kamu mencapai pencerahan, kamu benar-benar bisa membawa semua makhluk ke pencerahan. Atau dibalik,
bisanya kamu dapatkan pencerahan sempurna kalau kamu bersedia membawa semua makhluk ke pencerahan. Bingung nggak? Karena itu semuanya hanya proyeksi pada saat sudah mencapai Perfect. pencerahan, semuanya itu akan Perfect. 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 Dan sebelum itu kamu menggunakan ide ini, menggunakan tekad kamu untuk membawa semua makhluk mencapai pencerahan. Maka waktu subuh ditanya, ya, Mbak Buddha mengatakan, pikirlah, dikatakan bukan semua makhluk, all living beings, ya, all living beings. You think of all living beings, semua makhluk hidup, mulai dari yang lahirnya dari telur, dari kandungan, dari ini, ataupun yang dirupa datu, all living beings. Itu kamu bawa ke pencerahan semua kamu bawa, antarkan ke pencerahan sempurna. Tapi nanti jika kamu sudah mencapai itu, tidak ada satu makhluk pun yang kamu antarkan ke pencerahan sempurna. So what they say, hanya dengan kamu berpikiran begitu mengantarkan semua makhluk sempurna, kamu bisa mencapai pencerahan sempurna itu sendiri. Tapi setelah kamu mencapai pencerahan sempurna ini, sebetulnya tidak ada satu makhluk pun yang kamu antarkan ke pencerahan sempurna. It's your projection. Ya. Dengan melatih tonglen ini untuk melatih tonglen ini berarti tonglen ini untuk melatih menghilangkan keakuan atau I di dalam diri kita. Apakah hanya dengan tonglen ini kita bisa mencapai pencerahan ya bilangnya, atau harus digabungkan dengan meditasi yang lain seperti meditasi vipassana bawana? Tadi yang saya terangkan kan ya, caranya macam-macam sekali. Tapi kalau kita mulai dengan tonglen ini, nanti kalau kita vipassana bawana pun landasannya begini, itu akan lebih bermanfaat. Misalnya vipassana bawana, ya. Kita lihat badan meskipun berubah-ubah gitu, tapi real gitu. Tapi sekarang kita tahu bahwa sebetulnya it's not that real. Saya juga bukan bilang hanya tolong aja, tapi dikatakan jika kita hanya menjalankan ini, bukan tonglennya sebetulnya, menghilangkan self-grasping dan self-cherishing. Kalau ini hilang, nanti ajaran-ajaran semua itu jauh lebih jelas. Semua ajaran-ajaran intinya menghilangkan dua ini sebetulnya. Sebab kalau dua ini hilang, kita baru bisa melihat kenyataan secara benar. Karena dua ini hilang, kita tidak mengumpulkan karma-karma negatif lagi. Dengan tidak mengumpulkan karma-karma negatif lagi, semuanya bisa ketahuan. Misalnya harus pilih satu aja ya. Saya kira pilih semacam ini luar biasa. Ini bukan komersial. Pilihlah apapun usahamu yang menghilangkan self-grasping dan self-cherishing. Ini kamu hantam terus. Keluar ini, keluar biasa, nanti kan semuanya lebih jelas. Dan apapun nanti juga langsung. Kamu lebih toleransi. Ini tidak ada hubungannya dengan Gelugpa, tidak ada hubungannya dengan Tibetan, tidak ada hubungannya dengan Buddha Dhamma. Sebetulnya tidak ada hubungannya dengan Buddha Dhamma. Disebut Buddha Dhamma karena yang ngajar Buddha, gitu aja. Dharma dari Sang Buddha. Tapi sebetulnya Dharma dari Sang Buddha ini cuma jelaskan apa adanya aja. Ya, Mbak bingung lagi nih. Yang mencapai pencerahan semua tadi kan, maksudnya kebudayaan itu kan hanya tilasan saja. Jadi tilasan kamu tapi tilasan-tilasannya gitu. Kurang lebih gitu nih. Bukan tilasannya, Wi. Kebudayaan itu Ya, juga pengalaman. Pengalaman, oh ya pengalaman. Bukan tilasan. Ya, pengalaman. Nah, nanti kalau sudah mencapai kebudayaan, kita bisa ajak orang untuk mencapai kebudayaan. Kurang lebih gitu. Jadi kan tadi kan kita bantu ngantar. Ya. Tapi waktu kita menjadi kebudayaan nggak ada yang bisa kita bawa, gitu kan? Tapi setelah nanti menjadi Buddha, baru kita bisa bawa orang. Nah, yang ngebawa itu siapa? Gitu? Kamu jadi Buddha pun nggak bisa bawa orang. Oh. Kalau dia bisa bawa orang, kita semua sudah ke bawah. Oh. Pasti dah. Pasti.
Kalau Buddha itu bisa bawa orang masuk ke kebudayaan, kita semua pasti ke bawah. Sebab sumpah Buddha itu apa? Yang 4 itu apa? Semua dharma begitu banyak akan saya realisasikan, semua penderitaan begitu banyak. Ya gitu loh yang dihafalkan 4 pakai bahasa Poli itu. Yang mana? It's true. Tapi karena nggak bisa, lalu semua Buddha itu hanya membantu kita dalam bentuk ajaran. Supaya kita bisa berpikir yang benar, dengan begitu kita membawa kita sendiri ke kebudayaan. Tapi di bawah nggak bisa. Bawahnya gimana? Cuman rentepan pengalaman. Yang kamu bawa juga rentepan pengalaman, makanya nggak bisa dibawa gitu kan. Hidup ini agak tidak berarti loh kalau tidak ada ya. It's very interesting. Semakin bingung artinya semakin baik kalian belajar semua. Ini harus berkali-kali. Lain kali ikut retreat. Bukan begini. Makanya kadang-kadang ya, it's so useful. Makanya meskipun capek atau apa ya, kalian kalau bisa jangan nyerah gitu. Yang penting nanti kalau klesanya keluar jangan nyerah. Kalau klesanya keluar, kamu tahu ini hanya untuk supaya klesa ini dihabiskan kali ini. Kalau kamu lagi mau dijaga orang, kamu tahu oke, saya nggak mau begini lagi. Caranya jangan marah, jangan balas, jangan apa. Habiskanlah klesa itu satu persatu. Jadi cari justru hal-hal yang gak enak. Seperti jimat yang mengundang malapetaka. I really like that word. And then you do that. Okay? If that's okay. Yes, go ahead. Kalau ini pendapat saya apakah benar? Kalau seseorang mencapai kebudayaan, sebetulnya itu hanya ada clear line-nya aja. Ada apa? Clear line. Well, yes. In the sense, clear line-nya itu hanya object coming up and experiencing it. You remember 4 things that we talked about? Yes, in that sense, yes. So, sorry Om, berarti sebetulnya pada saat kematian, setiap orang itu kalau istilahnya alidianya itu sudah selesai, real life-nya itu yang digunakan. Oh, bahkan nggak usah alidia selesai, dikatakan kalau pada waktu saat kematian ada sesaat di mana this clear light happen, di mana tidak ada konsep akunya. That moment sebetulnya yang dicari oleh para meditator. That very moment, karena waktu itu tidak ada keakuannya. Pada saat itu sudah tidak lagi kurniati, mau kurniawan misalnya. You don't know. Thank you. Okay, we'd like to see more, tapi ternyata all this time already gone. So anyway, from my heart, I really like to thank you. Saya terima kasih sekali. Kalian benar-benar luar biasa. 2,5 hari ini tetap senyum meskipun begini pegal hidup, tapi and it's still very many people dan di sana. Semoga semuanya ini bukan semoga, kalau bisa semuanya ini dijalankan. Hanya dengan dijalankan begitu dunia kita ini akan lebih baik. Kalau menurut kita dikatakan bahwa ternyata dunia luar ini proyeksi kita. Kita ini satu-satunya cara membantu negara kita atau dunia kita ini dengan merubah cara pikir. Hanya dengan kita, kalau kita melihat begitu banyak kekerasan di dunia ini, berarti di hidup kita ini masih penuh kekerasan. Kalau kita melihat banyak bencana di dunia ini, bencana alam, berarti kita ini tidak begitu peduli ke lingkungan. Makanya lain kali kalau ke Carrefour, jangan dikasih tas plastik, kalau perlu jangan terlalu banyak. Seperlunya aja, kalau bisa nggak usah pakai begini. Buanglah sampah pada tempatnya, itu dharma. Kalau kamu tahu,
apapun, pedulilah ke lingkungan, pedulilah ke sesama. Nanti dengan semua itu, semuanya kalian akan mendapatkan kebahagiaan sempurna, karena semuanya hanya projection, only projection. Kalau tidak ada apa-apa, let's just meet again on this thing. But in the meantime, let's just do the dedication and do it with joy, and we'll see you again. Okay, until next time, merdeka.